misalnya melihat ada pengakuan daripada Anita, ada pengakuan daripada Dodi ya. Kemarin kalau kita lihat ya, termasuk juga saya baru kaget juga, baru tahu ya. Kalau dari awal tidak tahu kalau memang ada sampai berangkat ya. Kalau itu benar ya, kalau itu benar pengakuan Anita sampai berangkat ke Taiwan ya untuk melakukan mencari pabrik sabu, kemudian akan ada pengiriman ke Indonesia dengan akan mendapatkan fee 100 miliar per 1 ton ya. Saya kira ini tidak menurut saya ini tidak masuk akal, apa ada seperti ini ya. Tapi inilah pengakuan Anita, saya kira memang ini harus menjadi tentu masukan kepada Komisi Etik Polri ya. Dalam hal ini nanti akan menjadikan ini sebagai bahan masukan yang berharga ya, untuk diteliti, untuk periksa propam ya. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran ini ya. Karena kenapa? Bagaimanapun juga apa yang diungkapkan oleh Anita kemarin ya, ini tentu akan menurunkan harkat dan martabat, menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Teddy Minahasa, terdakwa kasus narkoba, sempat meminta istri Dodi Prawira Negara untuk menyampaikan kepada suaminya agar tidak menyebut namanya dalam kasus penyisihan barang bukti narkoba 10 kg sabu. Kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Kalau dua-duanya masuk, siapa yang mau menolong? Ungkap Rahma Dharma Putri, istri AKBP Dodi Prawira, saat menirukan pernyataan Teddy Minahasa di hadapan majelis hakim di persidangan kasus narkoba. Selain meminta untuk tidak menyebutkan namanya dalam kasus narkoba yang tengah menjeratnya, Teddy Minahasa juga meminta istri Dodi Prawira Negara untuk tidak mengatakan soal uang yang berada di paperback. Pernyataan uang itu tolong dihilangkan, toh uang itu tidak terlihat karena ada di paparebak, bilang aja itu gelang, ungkap istri Dodi Prawira Negara, menirukan ucapan Teddy Minahasa di depan majelis hakim. Sebelum Rahma Dharma Putri, istri Dodi Prawira Negara diminta datang ke rumah Teddy Minahasa di wilayah Jagaraksa, Rahma sempat dihubungi Merti Kusandayani, istri Teddy Minahasa sekitar jam 1 WIB. Namun, Rahma baru membuka pesan yang dikirim Marti sekitar pukul 4 WIB. Ibu Marti meminta saya datangan ke kediamannya jam 8 pagi, ungkap Rahma. Lalu, lanjutnya, di perjalanan ke rumah beliau, saya berkali-kali telepon ke suami tapi tidak diangkat, hanya centang dan telepon tak diangkat. Lalu sekitar pukul 8:10 saya tiba di rumah Teddy Minahasa. Rahma juga menceritakan sesaat dirinya tiba di rumah Teddy Minahasa, istri Teddy langsung mengatakan jika Dodi sedang ada masalah. Terus Pak Teddy bilang, lanjutnya, apakah Dodi pernah cerita apa-apa? Enggak, Dodi ada yang akrab dengan siapa saja. Sidang lanjutan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, tengah berlangsung di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Agenda sidang hari menghadirkan saksi meringankan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Sejumlah saksi yang akan hadir hari ini pada persidangan kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, di antara Rahma Dharma Putri, istri AKBP Dodi Prawira Negara dan Maman Supratman, ayah terdakwa. Sementara, dua saksi lainnya yakni ahli pidana dan ahli psikologi forensik. Kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Saat itu, pihak Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku dari masyarakat sipil. Setelah penangkapan tersebut, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bribka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, pihak Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar hingga mengarah kepada AKBP Dodi Prawira Negara. Dari situ kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Dalam kasus ini ada 7 terdakwa, diantaranya, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Syamsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg.